Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasmawarni, NIM 504200072 dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan 2, 3, dan 4. Di materi pertemuan 2, kita telah belajar tentang kewirausahaan, dan saya akan membahas tentang pengertian kewirausahaan, peran dan fungsi kewirausahaan, peluang dan tantangan seorang wirausahaan, dan hubungan ilmu kewirausahaan dan wirausahaan. Kewirausahaan adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang pengembangan dan pembangunan, semangat kreativitas, serta berani mengambil resiko terhadap pekerjaan yang diwujudkan demi mewujudkan hasil karya tersebut. Dalam kewirausahaan, sangat penting bagi kita mempelajari tentang kesalahan atau kegagalan dan apa penyebab semua itu terjadi. Karena dengan mempelajari setiap kesalahan atau kegagalan tersebut, maka ilmu baru terus akan diperoleh. Selanjutnya, resiko dalam kewirausahaan. Ada banyak sekali resiko yang terjadi dalam kewirausahaan, seperti persaingan yang ketat, kondisi pasar yang tidak stabil, dan kebangkrutan. Adapun cara mengatasi resiko tersebut, kita harus pandai menyesuaikan usaha dengan minat, menggunakan modal sesuai kebutuhan, dan yang paling penting fokus dalam menjalankan usaha. Apalagi pada era modern sekarang ini, banyak peluang dan tantangan yang bisa dimanfaatkan seseorang seperti perkembangan dan pengetahuan ilmu teknologi yang begitu cepat, tingkat income per kapita pada jumlah penduduk semakin bertambah, tingkat pendidikan masyarakat di seluruh dunia semakin meningkat, dan yang harus diingat oleh wirausahaan ketika ia suatu saat berhasil menjadi pengusaha sukses, bahwa jika selama ini ia bertanggung jawab untuk memajukan bisnisnya, maka suatu saat ia juga bertanggung jawab untuk memajukan perekonomian negara Indonesia serta keseluruhan. Karena, seperti kata pepatah, sering datangnya kekuatan besar, maka datang pula tanggung jawab besar. Baiklah, mungkin untuk materi pertemuan kedua hanya itu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang materi pertemuan ketiga, yaitu menjadi entrepreneur kreatif. Yang pertama, pilihan karir dalam hidup. Menjadi entrepreneur akan bergantung pada pola pikir yang dapat menggerakkan seseorang untuk dapat menciptakan peluang. Pola pikir akan berkaitan dengan membangun ide kreatif dan inovatif. Selain itu, menjadi entrepreneur itu penting karena akan menjadi penggerak perekonomian. Akan tetapi, budaya dan pola pikir yang seringkali membentuk kita untuk takut mengambil keputusan bagi diri kita sendiri. Yang kedua, menjunjung tinggi inovasi. Kreativitas dan inovasi merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan atau dapat dikatakan nyawa bagi seorang entrepreneur. Inovasi merupakan kunci dari pembangunan usaha. 3. Penghambat dan pendorong kreativitas. Penghambatnya yaitu sikap negatif, taat aturan, membuat asumsi, takut gagal, memiliki keyakinan diri sendiri dan tidak kreatif, terlalu mengandalkan logika. Pendorongnya yaitu sikap positif, melanggar aturan, memeriksa asumsi, teknik mengambil risiko, yakin pada diri sendiri, dan menggunakan imajinasi dan intuisi. Pembahasan yang terakhir, materi ketiga, tentang fungsi makro dan fungsi mikro wirausaha. Fungsi makro. Wirausaha berperan sebagai peran, pengendali, dan pemacu perekonomian suatu bangsa. Dan fungsi mikro, peran wirausahaan adalah penanggung risiko dan ketidakpastian, mengkombinasikan sumber-sumber ke dalam cara yang baru dan berbeda untuk menciptakan nilai tambah dan usaha-usaha baru. Selanjutnya, etika bisnis dan kewirausahaan. Etika bisnis sangat penting untuk mempertahankan loyalitas stakeholder dalam membentuk keputusan-keputusan perusahaan dan dalam memecahkan persoalan perusahaan. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.